Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini masih sehat? Alhamdulillah. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film tahun rilisan 2016 berjudul The Five Five. Sebuah film sains fiksi ilmiah yang mengisahkan seorang wanita yang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan alien-alien yang mau menguasai bumi. Dari penyerangan itu, sebuah bencana besar dibuat oleh para alien untuk menghancurkan bumi. Dan kita diperlihatkan bahwa alien adalah sama seperti manusia. Jadi semua tidak bisa kita percaya. Oke, tak lama-lama, mari kita ulas alur cerita filmnya. Film diawali seorang wanita yang bernama Jessie. Saat dia sekolah, temannya memberitahukan bahwa ada berita aneh sekali di media, tapi temannya malah ditegur oleh gurunya karena main ponsel saat olahraga. Tapi malah semua siswa sedang melihat berita di ponselnya. Lalu berita di TV menyiarkan sebuah pesawat besar mendarat di bumi. Semua orang pun keluar dan melihatnya. Orang-orang pun semuanya pindah untuk menyelamatkan diri. Saat sesi sekolah, listrik pun mati dan banyak kecelakaan di luar. Kacauan ada di mana-mana. Pesawat yang terbang pun ikut jatuh. Wow, amazing. Diduga karena serangan kejutan elektromagnetik dari alien bangsat. Semua benda elektronik pun mati, HP, kipas, TV, jing. Dunia pun serasa mati. Jessie pergi mengambil air bersama adiknya, tapi ada gempa yang datang, lalu disusul banjir yang besar. Syukur Jessie dan adiknya masih selamat dengan naik di atas pohon. Tsunami yang sangat besar menghancurkan semua kota-kota di tepi samudra. Semuanya musnah. Ini adalah serangan kedua. Dan tak lama kemudian serangan ketiga pun datang, yaitu wabah flu burung yang menyerang di semua penjuru dunia. Wabah semakin menggila seperti corona saat ini, hingga membuat ibu Jessie meninggal. Jessie pun bersama ayah dan adiknya pergi ke hutan untuk mengungsi, dan sampailah mereka ke tempat pengungsian yang disambut oleh warga setempat. Tak lama kemudian datang sekelompok tentara untuk membawa warga ke tempat yang lebih aman, yaitu Wahavarvatesan. Sulit bacanya. Kita sebut aja pangkalan militer. Tapi mereka dipisahkan antara anak-anak dan orang tua. Saat Jessie mau mengambil boneka adiknya, bis yang membawa Sam adiknya pun berangkat. Jessie pun ketinggalan. Lalu di pengarahan orang tua, Kolonel River mencurigai alien ada di antara mereka. Kekacauan semakin gila antara orang-orang dan pasukan tentara. Tak lama kemudian tembakan pun dilepaskan dan semua pun saling tembak yang mengakibatkan orang-orang dibunuh oleh Kolonel River dan tentaranya. Jessie pun pergi melihat ayahnya yang ternyata sudah mati dan mengambil senjata yang tersisa. Jessie pun bersedih atas kematian ayahnya. Lalu anak-anak pun
sampai di pangkalan militer. Mereka diperiksa dan ditancapkan slip untuk pengawasan. Dan dia adalah Ben. Ben diperlihatkan alien ada di antara yang lainnya dengan kacamata yang bisa melihat sebuah parasit di otak tersebut. Jesse pun bertahan diri di hutan dan dia melihat yang lainnya atau alien sedang memburu manusia yang masih hidup. Alien sama dengan manusia, jadi tidak bisa mempercayai siapapun. Jesse pergi untuk menjemput adiknya di pangkalan militer. Dia berjalan menuju jalan tol dan melihat orang yang baru saja terbunuh. Dilihat dari rokok yang masih nyala. Tak lama kemudian Jesse pun ditembak kakinya oleh alien yang memburu Jesse. Jesse pun bersembunyi di bawah mobil dan mau melarikan diri, tapi dia tidak berjaya dan pingsan. Dia terbangun di sebuah rumah dengan luka yang sudah diobati oleh seseorang, entah siapa dia. Jesse pun tidak percaya kepada siapapun, lalu dia mencoba untuk kabur. Dan datanglah seorang laki-laki yang bernama Evan. Dia orang yang sudah mengobati luka Jesse. Lalu selagi ada kesempatan, Jesse pun melarikan diri, tapi dia tertangkap oleh Evan. Jesse pun menjelaskan kepada Evan akan pergi ke pangkalan militer, dan Evan pun mau membantu Jesse untuk menjemput adiknya. Dan diperlihatkan adiknya dan Ben dan anak-anak dilatih di pangkalan militer untuk memburu alien yang masih hidup. Ben pun dipanggil kolonel untuk diperlihatkan helm yang mereka pakai untuk melihat alien saat medan tempur. Sam adik Jesse takut untuk ikut ke medan perang. Dan kita kembali ke Jesse yang berdua bersama Evan di gelap malam untuk istirahat. Tiba-tiba hujan pun turun. Mereka saling ciuman, anjing, yang membuat hasrat mereka memuncak dan melakukan islik. Mantap. Dan medan perang dimulai. Para anak-anak bersiap untuk perang. Tapi Sam dikurung oleh Ben karena Ben tidak tega membiarkan Sam ikut bertempur. Para anak-anak pun diturunkan di medan perang. Mereka berburu para alien dengan bermodalkan senjata dan helm yang bisa melihat para alien. Tembakan pun terjadi. Mereka berperang melawan para alien yang juga sama seperti mereka. Pasukan Ben pun terdesak. Mereka dikepung. Dan teman mereka yang bernama Ranger mengalihkan musuh dengan meledakkan bis. Lalu mereka pun kabur dengan selamat. Alhamdulillah. Mereka pun bersembunyi di gedung. Lalu Ranger pun mulai curiga dengan semua ini. Kenapa anak kecil disuruh bertempur melawan alien? Ranger pun mulai menyopot helm dan mencopot klip yang dipasang di lehernya. Tiba-tiba mereka pun melihat parasit di kepala Ranger. Mereka pun panik dan mulai akan menembak Ranger. Semua teman pun bingung dan memberi keputusan kepada ketuanya, yaitu Ben. Ben pun ternyata ikut melepaskan klip di lehernya. Jadi semua teman pun juga melihat parasit ada pada otak Ben. Kejanggalan pun terjadi. Jadi mereka saling serang kepada manusia sendiri yang tidak dipasangi klip di leher. Jadi intinya mereka semua dibohong. Jadi semua klip lensa hijau adalah palsu. Ben pun menjelaskan kepada temannya bahwa benda-benda tersebut adalah tipuan atau ilusi. Jadi kolonel dan tentaranya hanya menguji anak-anak untuk melihat perilakunya. Di pertempuran yang dibuat hanyalah untuk saling membunuh kepada manusia yang selamat,
Oh walah. Jadi kolonel dan tentaranya sebenarnya dialah para aliennya. Wow, sangat mengejutkan. Mereka memanipulasi anak kecil untuk melakukan tugas kotor para alien. Dan mereka semua pun melepas pelacaknya. Tapi Ben ingin kembali ke pangkalan untuk menjemput Sam yang ditinggalkannya di toilet. Ben pun kembali sendirian dengan berpura-pura tertembak kakinya untuk mengelabui para alien. Lalu Ben yang sedang dijemput oleh militer, Ben mengatakan bahwa teman-temannya sudah mati. Ben pun diinterogasi oleh kolonel dan ternyata kolonel sudah tahu kebohongannya Ben. Kolonel pun menjelaskan tujuannya untuk melenyapkan semua manusia. Dan kita kembali ke Jesse dan Evan yang habis islik. Mantap. Evan pun didatangi rekannya yang mengatakan bahwa Evan di luar sektor pesawat pengintaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu mereka saling tembak dan berkelahi. Evan pun berhasil membunuh orang-orang yang menyerangnya. Dan ternyata Evan adalah juga bagian yang lainnya atau alien. Evan pun menjelaskan kepada Jesse bahwa Evan jatuh cinta kepada Jesse, yang membuat Evan mau melindungi Jesse dan tidak mau membunuhnya. Oh alah, becin. Jesse pun mau pergi ke pangkalan militer. Evan pun menjelaskan bahwa pangkalan militer adalah markas alien. Jesse pun pergi sendirian dan meninggalkan Evan atas kekecewaannya karena membohongi dirinya. Jesse pun sampai ke pangkalan militer dan mau dipasangkan celip di lehernya. Jesse yang sudah tahu bahwa mereka adalah alien lalu menyerang dan membunuhnya. Jesse pun mengambil pakaian tentara untuk menyamar masuk ke dalam dan mencari adiknya, yaitu Sam. Jesse pun berhasil diketahui para musuh, pengejaran pun digerakkan. Dan tiba-tiba saat Jesse lari, dia bertemu Ben. Mereka pun berdua pergi mencari Sam, adiknya Jesse. Tapi saat perjalanan mereka berdua dihadang oleh tentara. Tiba-tiba mereka diserang oleh Evan yang mau mendukung umat manusia. Evan pun membantu Jesse. Dan Evan pergi untuk meledakkan bom yang sudah dia pasang di pangkalan militer. Tapi Sam ternyata sudah dibawa kabur oleh militer menuju pesawat bersama anak-anak yang lainnya. Jesse pun mencarinya dan ketemu. Mereka bertiga pun pergi keluar dari pangkalan militer. Tapi saat mereka pergi, seluruh personil dan kolonel sudah ikut pergi. Tak lama kemudian pangkalan militer pun hancur karena ledakan bom. Untung mereka bertiga dijemput teman-temannya Ben, lalu mereka semuanya pun pergi. Dan film selesai. Ending yang kurang mantep. Kurasa masih ada kelanjutannya filmnya, tapi sampai tahun 2020 tidak ada. Oke, nggak apa-apa, kita review film lainnya. Oke, sampai jumpa.